Dua kecelakaan lalu lintas dalam waktu dekat ini terus menjadi sorotan publik. Bukan tanpa alasan, perhatian publik tertuju pada kasus ini karena melibatkan kerabat hingga purnawirawan polisi. Hingga sejumlah kontroversi pun muncul ke permukaan. Sebut saja kasus mahasiswa UI, Hasya atau Lasya Putra yang tewas tertabrak purnawirawan polisi 6 Oktober silam di daerah Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pihak keluarga sempat melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Selatan. Namun ternyata sebelumnya sudah ada laporan terkait kejadian ini atas inisiatif polisi dengan nomor LP 585. Keluarga yang tidak terima lalu tetap membuat laporan sendiri dengan nomor LP 1947. Namun ternyata kasus yang diproses hanyalah laporan LP 858 alias laporan polisi, hingga ditetapkanlah Hasya yang sudah meninggal dunia sebagai tersangka per 16 Januari lalu. Penetapan Harsha sebagai tersangka ini kemudian memicu kontroversi, hingga Polda Metro Jaya meresponnya dengan membentuk tim pencari fakta berdasarkan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pencarian fakta. Tim ini terdiri dari tim eksternal dan tim internal. Kasus lain yang tak kalah menyita perhatian ialah tewasnya mahasiswi Cianjur, Selvi Amelia, diduga akibat iring-iringan mobil polisi 20 Januari lalu. Tak lama, polisi membantah bahwa korban tertabrak iring-iringan polisi, melainkan oleh sebuah mobil sedan berjenis Audi A6. Walaupun beberapa waktu yang lalu, saudara S yang merupakan pengemudi mengatakan tidak menabrak, namun kita hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian hasil pantauan dari 7 CCTV, ya, dan juga kita melakukan scientific investigation, mengarah kuat pelaku adalah pengemudi dari kendaraan sedan Audi tersebut. Namun belakangan diketahui bahwa mobil Audi A6 ini juga dikemudikan sopir dengan penumpang seorang wanita bernama Nur yang mengaku merupakan istri anggota polisi berinisial D. Ia mengikuti iring-iringan mobil polisi setelah mendapat izin dari sang suami. Laka lantas ini menuai sorotan lebih tajam karena pihak Polres Cianjur justru menyebut bahwa wanita penumpang mobil Audi A6 tersebut bukanlah istri anggota kepolisian. Tim Liputan PTV. Lagi-lagi polisi menjadi sorotan publik kali ini karena ada anggotanya termasuk purnawirawan yang diduga terlibat dalam 2 kecelakaan yang belakangan menjadi perbincangan publik. Pertama, kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI, dan kedua adalah kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswi di Cianjur, Jawa Barat. Dan untuk membahasnya pemirsa, kami telah terhubung secara virtual dengan Ketua IPW, Pak Sugeng Santoso, dan juga Komisioner Kompolnas, Pak Yusuf Warsim. Selamat sore. Selamat sore. Pak Sugeng, Pak Yusuf, selamat sore. Sehat, Pak. Saya mau ke Pak Sugeng terlebih dulu. Pak Sugeng, kita tadi sebelumnya sempat melihat beberapa tayangan begitu secara umum, tetapi bagaimana kemudian Anda melihat respon polisi dalam menyikapi setidaknya 2 kasus kecelakaan yang melibatkan anggotanya ini? Pak Sugeng. Pak Sugeng, kami mencoba kembali hubungi Anda, tetapi Pak Sugeng, Anda sudah bisa mendengar? Baik, saya ke Pak Yusuf terlebih dulu. Kalau begitu, Pak Yusuf, kita tahu bahwa korban kecelakaan di UI ini hanya 1 orang. Jika kita komparasikan begitu dengan berbagai jenis kecelakaan yang lain, skupnya juga tidak terlalu luas begitu. Namun kenapa bahkan Kapolri sampai memerintahkan Kapolda Metro Jaya untuk membentuk tim khusus pencari fakta belakangan ini? Ya, terima kasih. Kami sendiri dari Kompolnas terkait dengan proses penanganan kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia Muhammad Hasya itu sangat intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi, sehingga sekitar hari Minggu malam kami menyampaikan satu saran ke Inspektorat Pengawasan Daerah agar Kapolda memberikan satu arahan yang jelas, dan termasuk harus kalau bisa sudah saatnya turun tangan Kapolda
bisa mengatasi persoalan yang terkait dengan almarhum Muhammad Hatta. Pertama, bisa melakukan upaya damai secara efektif. Yang kedua, apabila dimungkinkan LP daripada pihak keluarga itu dilanjutkan untuk dilakukan penyidikan hingga tuntas. Nah, ternyata Kapolda Metro Jaya melakukan satu respon yang cepat keesokan harinya, hari Senin, dan barangkali juga telah melakukan koordinasi dan laporan ke pihak Kapolri. Kami yakin dari awal ini tidak perlu Kapolri turun tangan mengatasi persoalan ini. Kapolda Metro Jaya sudah pasti bisa mengarahkan anggotanya, bahkan bisa turun tangan langsung. Nah, ternyata sudah menyampaikan membentuk tim khusus, tim yang melibatkan pihak eksternal dan internal. Kami kira ini yang harus kami dorong, segera melakukan pengumpulan fakta-fakta, mereka ulang untuk bisa menjelaskan apa adanya, apa yang menjadi keberatan dari pihak keluarga almarhum bisa segera terjawab. Baik, Pak Yusuf, melalui fakta-fakta yang bisa diungkap. Pak Yusuf, apa urgensinya? Karena kita lihat ini kalau bicara tentang jumlah korban, ini ada satu korban. Kemudian apakah karena ini sudah kadung menjadi perbincangan, begitu menjadi kontroversi sehingga akhirnya polisi harus melihat ini secara serius sampai dibuat tim khusus? Kan persoalan bermula, kami telah membaca kasus posisinya, proses penanganannya itu memang pertama ada proses damai yang tidak berjalan mulus ataupun lancar dari kedua belah pihak, baik dari keluarga almarhum kepada pihak pengendara mobil yang itu saudara Eko. Nah, itu tidak mulus perjalanannya, bahkan ada semacam deadlock perdamaian. Yang kedua, dalam proses penanganannya ada satu kesan yang disampaikan dari pihak penyidik mengutamakan soal kepastian hukum yang itu tidak berkesan baik dari pihak keluarga ketika ada penetapan tersangka almarhum. Kan ini duduk masalahnya, sehingga dianggap dikesankan pihak kepolisian ada semacam keberpihakan terhadap saudara Eko. Sementara kami sendiri juga sudah mempelajari dan membaca terkait dengan saudara Eko sendiri, memang unsurnya tidak terpenuhi. Nah, sebenarnya apabila diposisikan saudara Eko tidak terpenuhi unsurnya dan itu menyebabkan untuk ditetapkan SP3, barangkali itu yang mesti disampaikan dulu. Ketika ada kepastian hukum yang tidak bisa diterima dengan SP3 karena alasan tidak memenuhi unsur, itu bisa dilakukan upaya hukum lain. Kalau tidak bisa menerima itu kan pra-peradilan. Tapi posisi ini yang tersampaikan adalah penetapan status tersangka almarhum, kemudian di SP3. Nah, ini seolah-olah pihak yang berat sebelah ke pihak keluarga. Tapi sekali lagi ini beririsan juga sebenarnya ada upaya perdamaian yang tidak mulus dan tidak bisa ada titik temu antara kedua belah pihak. Sementara satu sisi dari pihak keluarga almarhum sebenarnya sedang shock menerima musibah berat ini, yang terutama ibu kandungnya, tentu namanya anak kandung, belum siap menerima kehilangan itu. Jadi bercampur aduk lah persoalan ini. Ada proses komunikasi yang tidak penuh pertimbangan menyampaikan terkait dengan status tersangka almarhum itu sebenarnya. Maka untuk bisa memberikan jawaban clear and clean, Kapolda merespon dengan petunjuk Kapolri membentuk tim khusus agar bisa menetralisir sangka-wasangka ada berat sebelah. Itu sebenarnya kepentingannya. Kalau memang ini tentu kami dorong dan akan kami pantau
Oke, artinya dengan kata lain tujuan polisi sampai membentuk tim khusus ini, seserius ini menangani kasus ini adalah setidaknya untuk menetralisir pandangan-pandangan publik agar tidak melihat ini sebagai penanganan yang berat sebelah. Kita coba konfirmasi ke Ketua IPW, Pak Sugeng. Kami coba komunikasi dengan Pak Sugeng. Sudah bisa mendengar suara kami, Pak Sugeng? Iya. Baik. Pak Sugeng, kita melihat sedang mencoba melihat bagaimana respon polisi terhadap kejadian laka lantas yang beberapa pekan terakhir ini menjadi perbincangan. Secara umum, bagaimana kemudian Anda melihat respon polisi dalam menyikapi 2 kasus kecelakaan ini? Yang muncul kan adanya satu fenomena double victim, ya. Setelah mati kemudian dijadikan tersangka, itu tentu menyedihkan. Dan rasa keadilan korban dan keluarga korban itu kan disingkirkan, ya. Yang kedua, ternyata ada 2 laporan polisi, yang satu model A mungkin, ya, yang satu laporan dari pihak korban. Yang model A ini rupanya yang berjalan sampai penetapan tersangka kemudian dihentikan, ya. Kalau yang dari keluarga korban, menurut keluarga korban kan tidak ada perkembangan, masih penyelidikan terus. Nah, yang model A ini mengesankan, ke model A ini kan dibikin oleh polisi, ya. Oke. Polisi karena tugasnya, tetapi yang dibikin polisi itu dinilai berpihak pada purnawirawan polisi. Ini kan yang muncul kesannya, ya. Muncul kesan ini. Apalagi kemudian ada rekonstruksi segala macam. Yang penting di sini adalah bagaimana sebetulnya mengakomodasi rasa keadilan dari korban, ya. Komunikasi, transparansi. Saya mendapatkan pengaduan dari kuasa korban, pihak polisi tidak transparan. Bahkan ketika saya menerima laporan dari kuasa hukum korban, saya berkomunikasi dengan Kasat Lantas Metro Jakarta Selatan, tidak direspon, ya. Padahal saya mau meminta penjelasan, tidak direspon, tidak ada jawaban, dibaca saja. Itu juga satu tanda bahwa resisten terhadap keterbukaan, ya. Resisten, jadi begitu. Nah, ini jadi problem. Oke. Kalau ada 2 laporan polisi, ya, sekarang ada tim pencari fakta. Apakah tim pencari fakta ini bergerak pro justisia? Tentu tidak, ya. Tim pencari fakta akan memeriksa prosedur-prosedur yang dilakukan, ya, menguji prosedur-prosedur yang dilakukan. Apakah di sana prosesnya itu mengikuti SOP yang ada di dalam penyelidikan dan penyidikan, ataupun SOP dalam penyelidikan laka lantas, ya. Kemudian transparansi, ya. Kemudian hal-hal lain termasuk penguatan alat bukti, ahli. Jadi rekomendasi kalau saya mengusulkan, ya, ini harus dikomunikasikan supaya terpenuhilah rasa keadilan. Ada upaya restoratif justice, ya, jadi begitu. Baik, Pak Sugeng, kita tahu bahwa kejadian ini berlangsung pada bulan Oktober. Ada gap waktu yang cukup lama dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, begitu. Sampai dalam waktu dekat ini baru dibuatlah tim pencari fakta ini, gitu. Anda melihat ini sebagai respon yang kemudian menunda-nunda atau terlambat atau seperti apa? Selain tadi Anda sempat menyampaikan bahwa ini tidak transparan. Tidak ada yang terlambat, ya. Kalau ini sebagai respon dari institusi Polri, kita harus memberikan apresiasi, ya. Artinya pimpinan Polri mendengar suara publik, suara masyarakat, suara pihak korban. Nah, oleh karena itu saya mewanti-wanti juga pada tim pencari fakta supaya hasilnya juga bisa diterima, ya. Nah, ini meramu satu hasil yang bisa diterima ini memang juga satu hal yang penting, seperti itu, ya. Nah, satu masukan saya berdasarkan informasi dari pihak kuasa korban, akses informasi itu macet. Salah satunya soal gelar perkara yang tidak pernah dilakukan, tidak pernah disampaikan satu proses secara terbuka, yang ada hanya penyampaian SP2HP, penyelidikan terus. Sementara ada laporan lain sudah sidik, dijadikan tersangka dan dihentikan. 2 laporan nih jadi ini. Oleh karena itu sangat penting didalami sebab kematian. Jadi kepada ahli pidana
minta dijelaskan berdasarkan visum et repertum, matinya korban itu sebabnya terlindas, tertabrak atau membentur aspal, ya. Kalau misalnya karena matinya dia ditabrak, itu kan ada hukum kausalitas yang bersandingan, ya kausalitas ya sebab kematian, sehingga bisa dimintakan pertanggungjawaban yang bersandingan. Katakanlah tadi ada kelalaian dari korban. Baik. Tapi kan korban tidak menghendaki dia itu jatuh di jalur orang, ya. Jadi di sini harus didalami jarak daripada mobil dari Pak Eko itu berapa meter, Baik. kecepatannya berapa, katanya 30 km, stop, bisa segera berhenti dengan kecepatan 30 km ya, dalam jarak 10 meter ya. Itu bisa berhenti kalau refleksnya cukup baik gitu ya. Baik, kecelakaan yang melibatkan mahasiswa ini adalah satu dari dua kasus yang belakangan ini menjadi sorotan. Selain yang melibatkan mahasiswa UI, ada juga kejadian di Cianjur yang melibatkan salah seorang mahasiswi. Kita coba breakdown satu persatu. Kalau tadi tentang mahasiswa UI, yang ini adalah bagaimana kemudian penanganan kasus yang melibatkan seorang mahasiswi di Cianjur. Sebelum kami mengajak Anda Pak Sugeng dan juga Pak Yusuf untuk berdiskusi terkait hal ini, kita akan lihat dulu cuplikan berikut ini. Ini adalah pernyataan dari Kapolri terkait anjurannya kepada anggota polisi. Dan ini sifat Nabi, hingga seluruh anggota betul-betul bisa melaksanakan tugas pokok rekan-rekan sebagai pelindung, pengayom, pelayan, dan juga penegak hukum. Dan ini juga yang selalu menjadi pesan salah satu akhlak Rasulullah terkait dengan masalah kesederhanaan. Ini Pak Presiden juga sudah sampaikan, tinggalkan gaya-gaya yang tidak pas pada saat ini. Kehidupan. Ya, Pak Yusuf, Pak Sugeng, kasus yang di Cianjur ini juga cukup menarik perhatian publik begitu, karena sebelumnya sempat diduga bahwa pelaku yang menabrak mahasiswi tersebut adalah iring-iringan anggota kepolisian, tetapi kemudian dibantah bahwa mobil tersebut, Audi A6 tersebut bukan iring-iringan kepolisian. Belakangan lagi lebih menyorot perhatian karena ternyata salah satu penumpang begitu yang ada di dalam mobil Audi tersebut mengaku bahwa merupakan istri dari anggota kepolisian dan mengikuti iring-iringan atas izin dari sang suami begitu. Sementara tadi kita lihat juga bersama-sama bahwa anjuran dari kepolisian, dari Kapolri begitu, bahwa polisi harus mencitrakan hidup yang sederhana. Tetapi kita tahu mobil Audi tidak murah. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Yusuf? Ya, tentu setiap peristiwa itu selalu mengungkapkan ada hal-hal lain yang selama ini tidak terpantau. Nah, makanya dalam kasus di Cianjur ini hikmahnya ada sesuatu yang tidak bisa dipantau mengemuka. Nah, tentu ini menjadi pelajaran pada semua anggota bahwa ini adalah ulah oknum, agar apabila masih ada hal-hal seperti ini segera itu diperbaiki. Nah, itu. Yang kedua, soal kasusnya sendiri ada pola penyampaian informasi yang barangkali apabila perlu masih didalami tentang keyakinan siapa sebenarnya yang di dalam mobil itu, tentu ke depan itu mesti dibenahi pola-pola komunikasi publiknya agar masalah itu diungkap dengan terang dan memberikan informasi. Ya, kalau itu kaitannya dalam konteks penegakan hukum, ya disampaikan saja apa adanya, hanya semuanya itu harus benar-benar dipastikan dulu sehingga tidak ada dua informasi yang kemudian yang pertama berbeda dengan yang kedua. Tapi itu sudah terjadi. Sekarang prosesnya bagi Kompolnas kami dorong terus agar kasus kecelakaan yang di Cianjur ini sudah ada kemajuan yang harus dimintai pertanggungjawabannya sudah ada. Kami kira ini yang harus terus kita dorong, diusut apa adanya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Meskipun itu
oknum anggota Polri ya tetap tegak lurus untuk dilakukan secara profesional, jangan ada yang ditutup-tutupi. Itu terus kami pastikan, kami sebagai pengawas fungsional, pengawas eksternal Polri dalam hal ini, Mas. Baik, saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, masih terkait yang di Cianjur. Seorang wanita yang menjadi penumpang di dalam mobil Audi tersebut berinisial N begitu, yang ini mengaku istri dari anggota polisi. Kemudian tindak lanjut ini Kapolres Cianjur, Doni Hermawan, sudah mengkonfirmasi bahwa sosok N ini bukanlah istri anggota polisi. Nah, ada dua perbedaan keterangan begitu. Keterangan ini kemudian memunculkan isu bahwa sosok Nur adalah istri kedua atau mungkin istri muda dari anggota polisi begitu, Pak Sugeng. Padahal ada aturan yang menyebut polisi dilarang memiliki lebih dari satu pasangan. Sebagaimana aturan berikut, kita lihat ada aturannya bersama-sama. Ini adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 4. Ini memperbarui aturan sebelumnya, begitu di mana ayat 1 menyebut pegawai negeri pada Polri hanya diizinkan mempunyai seorang istri atau suami saja begitu. Kita soroti yang ayat 1 saja, Pak Sugeng, Pak Yusuf begitu. Anggota Polri pegawai negeri hanya diizinkan mempunyai seorang saja, istri atau suami. Tetapi fakta yang kemarin mengemuka di lapangan begitu, ada isu yang kemudian mencuat ke permukaan begitu, melihat bahwa jangan-jangan perempuan penumpang mobil Audi berinisial N tersebut itu adalah istri kedua atau mungkin istri muda dan sebagainya begitu. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Sugeng? Pak Sugeng belum dapat terhubung dengan kami coba ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, tanggapan Anda melihat ini seperti apa? Oke. Kalau normanya itu sudah jelas dan tegas, tidak bisa multitafsir. Seorang pegawai negara, apakah itu PNS maupun Polri dan TNI, hanya satu. Artinya hanya satu itu, kalau dia memiliki lebih daripada satu, tidak bisa dicatatkan dalam negara. Itu pasti kalau ada pegawai negara memiliki istri lebih daripada satu, tidak bisa lebih dari satunya itu dicatatkan dalam negara. Nah, maka tentu itu tidak tercatat. Namanya tidak bisa dicatatkan sekalipun itu sah. Soal ini tentu biar itu didalami dalam konteks menegakkan etika profesi. Kalau ada pemalsuan, dugaan pemalsuan data terkait dengan status perkawinan, tentu nanti bisa masuk delik pidana. Tapi soal status wanita ini kami sudah sampaikan agar ini dijelaskan apa adanya. Kalau ada kaitan dugaan pelanggaran kode etik dalam hal ini terkait dengan etika pribadi, terkait dengan rumah tangga, ya harus dikelirkan dalam proses sidang disiplin dan terutama kode etik profesi. Hanya tentu ini persoalan yang utamanya itu kan sebenarnya pertanggungjawaban kaitannya dengan kecelakaan yang hingga menewaskan adanya korban itu, Mas. Ini harus kami pantau pastikan agar ini diusut secara profesional, transparan dan akuntabel, tidak menyisakan persoalan-persoalan di kemudian hari. Itu, Mas. Baik, Pak Yusuf, tetapi merespon temuan ini, polisi juga sempat kita tayangkan begitu sebelumnya di segmen sebelumnya bahwa pemilik mobil penabrak mahasiswa di Cianjur ini ada Kompol D begitu diamankan karena melanggar kode etik Polri. Sudah diamankan begitu ya? Saya mau ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, melihat respon polisi ini mengamankan Kompol D yang diduga memiliki hubungan dengan seorang wanita berinisial N, penumpang mobil Audi A6. Ini seperti apa tanggapan Anda? Ya, inilah yang tadi dikatakan Pak Yusuf ya. Satu peristiwa memunculkan hal-hal yang tidak terduga ya. Ini sudah kalau dibilang sial ini ya, si Kompol D ini ya. Ya, dia sudah akhirnya ketahuan kan. Ya, karena dia dia tidak taat kode etik di dalam tugas-tugasnya. Jadi kalau berdasarkan undang-undang lalu lintas, memang iring-iringan mobil kepolisian untuk tugas tertentu itu diprioritaskan. Tetapi itu untuk petugas polisi. Dia kemudian mencampur adukan urusan pribadi dengan urusan kedinasan.
Ini adalah satu sikap unprofesional, lalai, bodoh kalau menurut saya ya. Yang mungkin kehidupannya tadinya sudah nyaman, tapi dengan peristiwa ini terbongkar, ditangkaplah dia. Ya ini bagus saja ya buat publik, akhirnya terbongkar ada isu lain. Nah, terkait dengan isu matinya mahasiswi tersebut, saya setuju dengan dengan Kompolnas Pak Yusuf ya, tangani dengan akuntabel, profesional ya dan transparan. Profesional itu imparsial, tidak memihak, jelaskan apa adanya. Ini belum terlalu jauh, Baik. sehingga saya pikir akan bisa terungkap dengan baik ya. Baik, Pak Sugeng, Pak Yusuf, kami juga ajak Anda untuk melihat bagaimana pernyataan Pak Hartono Yudo terkait hal ini yang kemudian sudah mengamankan Kompolda berdasarkan pemeriksaan dari Propam. Berikut ini kita lihat bersama-sama. Terkait dengan pelanggaran kode etik profesi Polri berupa menurunkan citra Polri. Pasal 5 ayat 1 huruf B dan etika kepribadian berupa melakukan perbuatan perselingkuhan pada pasal 13 huruf F Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Baik, berikutnya saya mau ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, kami ingin coba dengar bagaimana jaminan dari Kompolnas begitu agar hal-hal seperti ini kemudian tidak bisa kita dengar lagi dari pihak kepolisian dan agar kepercayaan publik terhadap polisi kembali pulih. Ya, dalam hal kasus ini, kalau itu nanti sidang kode etik akan kami pantau langsung. Tadi sudah tegas itu ada dugaan pelanggaran kode etik. Itu pasalnya menurunkan reputasi dan kredibilitas institusi. Itu sudah jelas, itu nanti kami akan pantau. Sekali lagi, ini adalah ulah oknum. Depan kami beberapa kali sudah mengingatkan setiap pimpinan dalam setiap tingkatannya untuk benar-benar bisa memberikan satu pengarahan, pembinaan, dan pengawasan yang melekat cukup ketat. Nah, jangan sampai menunggu ada peristiwa satu mengungkapkan peristiwa lain yang itu lebih menurunkan kredibilitas dan reputasi. Tentu hal ini jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti ini karena tentu memalukan institusi. Sementara kita dalam proses terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Tapi sekali lagi kami yakin Polri bertindak tegas dalam hal ini, Mas. Baik, jaminan dari Kompolnas bahwa Polri akan bertindak tegas. Saya ke Pak Sugeng sedikit saja. Pak Sugeng, terakhir apa yang perlu dilakukan oleh pihak kepolisian agar jaminan tersebut terlaksana? Kalau untuk pelanggaran yang sudah terbuka kepada publik, itu pasti diselesaikan, ya. Saya percaya itu. Nah, harusnya dilihat bahwa fenomena Kompolda ini apakah fenomena gunung es, ya. Fenomena gunung es yang ada di dalam institusi Polri. Oleh karena itu, Satuan Kerja Propam itu harus kerja lebih lebih keras, ya. Kemudian juga memantau sebetulnya atasan terhadap bawahannya yang melakukan penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran kode etik, untuk kemudian dibersihkan tanpa perlu karena peristiwa kecelakaan atas ini muncul seperti fenomena Kompolda, ya. Ini menurut saya fenomena gunung es, ya. Baik, masih terima banyak kasih. yang lain artinya belum tidak terungkap. Saya begitu. Ini adalah fenomena gunung es yang baru terlihat adalah permukaannya saja begitu, tetapi kemudian di bawahnya masih mungkin saja ada temuan-temuan lain begitu. Terima kasih Pak Sugeng atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami di Berita 1 Sore dari IPW. Terima kasih juga ada Pak Yusuf dari Kompolnas atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami di Berita 1 Sore. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore, terima kasih. Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat Pak Sugeng. Selamat sore ya Pak Yusuf.